"Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mohonkan kepada Allah." Lalu beliau berkata, "Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keafiatan di dunia dan keafiatan di akhirat." Ya, di dua kali dia bertanya. Pertama tidak puas dia. Abbas radhiyallahu anhu ingin jawaban yang lebih. Ternyata Rasulullah tekankan lagi, mintalah keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Hijr ayat 21, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum." Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menetapkan membagi-baginya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan kekayaan seseorang yang kaya tidak akan memberikan manfaat di hadapan hukuman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kalau Allah sudah menahan, siapa yang mampu memberi? Kalau Allah sudah memberi, siapa yang mampu menahan? Maka inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Besar. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mintalah apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mampu untuk mewujudkan itu semua. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersabda, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala syish'a na'lihi idan qata'." Hendaklah salah seorang di antara kalian memohon kepada Rabb-Nya seluruh kebutuhannya, sampai bahkan memohon tali sandalnya apabila terputus. Ya, bahkan sampai kalau sandalnya terputus, minta kepada Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan, Allah itu sangat cinta dengan orang yang senantiasa yakin kepada Allah, tergantung hatinya kepada Allah. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi Yakub, berapa lamanya dia berdoa agar Yusuf bisa kembali kepada dirinya, sampai putih matanya, buta karena rindu, sabar, menangis, tapi dia terus berdoa, meminta kepada Allah dengan yakin, karena dia yakin Allah pasti mengabulkan doanya, karena dia yakin Allah mampu untuk melakukan itu semua. Sampai Allah kembalikan Yusuf, bukan hanya Yusuf, dengan saudara-saudaranya, dan Allah kembalikan penglihatannya. Lihat bagaimana yakinnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seperti inilah hati seorang mukmin. Bagaimana yakinnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat, ketika kakinya tersengat kalajengking atau binatang berbisa,
diajarkan oleh Rasulullah, diludahi, kemudian dia baca Al-Fatihah, kempes, sembuh. Kenapa? Keyakinan bahwasannya salah satu upaya dia dengan membaca Al-Fatihah ini Allah akan memberikan kesembuhan. Ya, maka begitu juga dengan zikir-zikir yang lain. Ustaz, awak baca ayat kursi Ustaz, tidak ada pengaruh Ustaz. Ya, engkau kecil orang harus ustaz yang membaca ayat kursi. Bukan. Keyakinan itu tidak ada. Awak cibo-cibo jual ustaz baca. Bukan coba-coba, harus yakin. Ya, ruqyah kah, baca Quran kah, zikir-zikir yang lainnya, kita memiliki keyakinan bahwasannya dengan kita membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pasti Allah akan menolong kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dianjurkan kita meminta kepada Allah dari hadis ini? Yang pertama, mintalah petunjuk kepada Allah. Ini sangat kita butuhkan. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapati petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberinya petunjuk kepadanya. Ya, dimintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu petunjuk? Petunjuk yang global, petunjuk iman dan Islam. Dan ini terjadi untuk setiap mukmin. Dan yang kedua, petunjuk yang sifatnya terperinci, yaitu petunjuk untuk mengetahui perincian-perincian bagian-bagian dari iman, bagian-bagian dari Islam, dan membantunya untuk dapat mengerjakan hal tersebut. Kita sudah diberi petunjuk iman, diberi kita karunia lahir di atas Islam. Namun kita butuh hidayah dan petunjuk yang berikutnya. Bagaimana kita mengenal Islam itu, bagaimana kita menyuburkan iman kita, bagaimana kita mengenal sunnah Rasulullah SAW. Maka seringlah kita berdoa. Dan Allah memerintahkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan Rasulullah SAW juga membaca di dalam permulaan salat malam beliau, Ihdini limakhtulifa fih minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u illa siratim mustaqim. Tunjukilah aku kebenaran-kebenaran yang diperselisihkan orang dengan izinmu ya Allah. Di ketika kita ragu, kita ini benar atau salah, mana yang benar, mana yang salah, maka kita berdoa dengan doa ini, tunjukilah aku ya Allah, mana yang benar dari yang diperselisihkan oleh orang-orang. Sesungguhnya engkau menunjukkan siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya, begitu juga di akhir salat diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan melaksanakan ibadah dengan baik kepadamu. Ya, begitu juga dengan doa yang lain, Ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tunjukilah aku untuk berakhlak yang baik, karena tidak ada yang mampu memberikan petunjuk untuk perbaikan akhlak kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah diriku dari kejelekan, karena tidaklah ada yang menjauhkanku dari kejelekan akhlak tersebut kecuali hanya Engkau. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan banyak lagi doa-doa yang lain. Allahumma inni as'alukal huda wasyaddad. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk dan kebenaran. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Maka senantiasalah kita minta petunjuk kepada Allah, dan kita butuh itu. Kita butuh petunjuk untuk kokoh di atas Islam. Kita butuh petunjuk untuk tauhid kita lurus. Kita butuh petunjuk terhindar dari kesyirikan. Kita butuh petunjuk untuk bisa bangun malam. Kita butuh petunjuk untuk bisa hadir sholat berjamaah. Kita butuh petunjuk untuk bisa membaca Al-Quran. Kita butuh petunjuk untuk bisa melaksanakan sholat
sholat sunnah, puasa sunnah, kita butuh petunjuk. Maka minta selalu petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memohon kepada Allah pengampunan dosa. Minta ampun. Ya, sesungguhnya kalian sepanjang malam, sepanjang pagi sampai siang sampai malam berbuat dosa, dan aku ampuni itu semua, kata Allah. Maka minta ampunlah kepada aku, pasti akan aku ampuni. Ya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan ini kepada kita. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu fi yaumi illa mi'ati marrah. Hai manusia, illa ilaihi mi'ata marrah. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, dan aku sendiri bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi wastaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Di Rasulullah mencontohkan kepada kita bertaubat setiap harinya dengan beristighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Sesungguhnya dalam satu majelis kami menghitung Rasulullah mengucapkan 100 kali, kata Ibnu Umar. Apa yang diucapkan Rasulullah? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini diantara bentuk lafaz yang dibaca oleh Rasulullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali dalam bermajlis. Ya. Kemudian ada lafaz yang lain, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini juga dibaca 100 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali Dia, yang Maha hidup, yang Maha mengurusi makhluknya. Aku bertaubat kepadanya, ghufira lahu wa in kana farram minal jahf. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah melakukan dosa lari dari medan perang. Lari dari medan perang ini dosa besar. Ya. Jadi ada astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah bentuk ucapan-ucapan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, kalau seandainya ucapan istighfar dan taubat dalam satu kata, maka dia memiliki makna yang berbeda. Astaghfirullah, istighfar berarti dia ampunan, meminta ampun kepada Allah dengan mulut, amalan lisan. Adapun wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu amalan hati. Ya, benar-benar dia menyesal, benar-benar dia minta ampun, benar-benar dia berjanji tidak akan mengulangi, benar-benar dia memohon kepada Allah agar diampuni kesalahan yang telah dia lakukan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Maka ucapan istighfar yang tidak diikuti oleh hati, maka ini dia tidak akan berguna. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memohon surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka. Seseorang datang kepada Rasulullah, ya,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang laki-laki, "Ma taqulu fi shalah?" Apa yang kau baca di dalam salat? Maka dia menjawab, "Atasyahadu summa as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Saya bertasyahud, kemudian saya memohon surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka. Ketahuilah demi Allah, kata orang ini, saya tidak bisa mengikuti qomat kamit bacaan-bacaan yang engkau baca ya Rasulullah. Ya, dan begitu juga yang dibaca oleh sahabat Mu'az. Lalu beliau bersabda, sekitar itu juga qomat kamit yang kami baca itu, zikir-zikir dan doa-doa yang kami baca itu. Ternyata Rasulullah juga meminta surga dan meminta agar dijauhi dari neraka. Ternyata ini bukan amalan Buddha, tidak. Ternyata ini bukan dilarang, tapi Rasulullah SAW mengatakan ini yang beliau minta di dalam solat beliau. Ini yang beliau minta di dalam doa-doa beliau, agar dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka. Allah menceritakan bagaimana nikmatnya surga. Allah menceritakan dalam Al-Quran dan hadis bagaimana luar biasanya surga. Belum pernah mala ainun ra'at, belum pernah mata ini melihat, wala uzunun sami'at, belum pernah telinga ini mendengar, wala khatar al-basar, belum pernah terlintas di dalam hati. Kemudian kita tidak tertarik. Kemudian kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ya, maka tentu kita tidak beradab ketika Allah iming-imingi kita dengan surga. Ketika Allah takuti kita dengan neraka, maka kita mohon kepada Allah. Kita meminta surga dan dijauhi dari neraka. Kenapa? Surga itu milik Allah. Allah yang janjikan. Neraka itu milik Allah dan Allah yang ancam siapa saja yang angkar untuk masuk ke dalamnya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallahu al-jannah salasa marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nari salasa marrat, qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar." Barang siapa yang memohon surga kepada Allah 3 kali, maka surga itu berkata, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga." Dan barang siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka berkata, "Ya Allah, lindungilah ia dari neraka." Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma adkhilni jannah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ini bentuk doa-doa yang kita ucapkan. Kalau 3 kali kita berdoa minta surga, Allah perdengarkan doa itu kepada surga, sehingga surga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah dia penduduk." Ketika kita meminta kepada Allah untuk berlindung dari neraka 3 kali, maka Allah perdengarkan kepada neraka tadi. Neraka minta kepada Allah, "Ya Allah, jauhkanlah dia dariku." Maka ini menunjukkan kepada kita, dianjurkan kita meminta surga dan meminta dijauhi dari neraka. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang selanjutnya memohon kepada Allah ampunan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Seorang Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, berkata pada Rasulullah, "Aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mohonkan kepada Allah." Maka beliau bersabda, "Mintalah kepada Allah keafiatan." Apa itu afiat? Ya, kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Lalu aku berdiam beberapa hari, kemudian aku datang kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mohonkan kepada Allah." Lalu beliau berkata, "Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keafiatan di dunia dan keafiatan di akhirat." Ya, di 2 kali dia bertanya. Pertama tidak puas dia. Abbas radhiyallahu anhu ingin jawaban yang lebih. Ternyata Rasulullah tekankan lagi, mintalah keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Ini dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ya. Dan yang terakhir yaitu mohonlah kepada Allah keteguhan di atas agama ini dan kebaikan pada setiap urusan-urusan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya. Dan hadis-hadis yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Kenapa engkau banyak membaca ini ya Rasulullah? Sesungguhnya hati hamba itu berada di antara jari jemari Allah." Ya. Maka siapa yang Allah inginkan sesat, sesat dia. Siapa yang Allah tetap biarkan di atas petunjuk, maka dia di atas petunjuk. Mudah-mudahan ini bisa kita minta di dalam setiap doa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita. Dan ingat, apapun permasalahan kita, kesempitan hidup kita, apapun problem yang kita hadapi, jangan kemana-mana, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah mengatakan kepada kita, ya ibadi, wahai hamba. Maka mintalah kepada Allah, bergantung kepadanya, memohon kepadanya, menghibah kepadanya, yakin kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengabulkan doa.